Lo pasti udah dengerkan soal konten kreator wajib punya NIB? Nah, gue baru tahu detailnya. Ternyata mulai 18 Juni 2026, semua yang dapat cuan dari medsos kudu punya nomor induk berusaha. Kalau nggak, bisa kena sanksi administratif. Serem kan? Jadi gini, NIB itu kayak KTP buat usaha lo. Dulu mungkin lo pikir jadi content creator cuma hobi, tapi sekarang pemerintah resmi ngeliat ini sebagai bisnis. Aturan ini tertuang di KBLI 2025 dan berlaku buat semua yang dapat penghasilan dari konten digital, dari TikTok sampai YouTube. Aturan ini udah dirilis Desember 2025 sama BPS, dan batas akhirnya 18 Juni 2026. Jadi lo punya waktu setahun buat ngurus. Tapi kenapa harus buru-buru? Karena setelah itu, sanksi mengintai. Mulai dari peringatan, denda, sampai pencabutan izin usaha. Gila, kan? Sebelumnya, konten kreator tuh kayak abu-abu di mata hukum. Ada yang dianggap pekerja seni, ada yang dianggap pengangguran. Tapi sekarang, dengan KBLI 2025, profesi ini resmi diakui. Ini langkah besar dari pemerintah buat ngatur ekonomi digital yang makin gede. Fakta kunci pertama, NIB itu gratis. Lo bisa daftar online lewat sistem OSS. Nggak perlu bayar. Cukup siapin KTP dan NPWP kalau ada. Buat yang belum punya NPWP, tenang, bisa diurus bareng. Prosesnya cepet banget, kurang dari sehari. Gimana cara daftarnya? Simak langkah-langkahnya. Pertama, buka situs OSS Go ID. Kedua, buat akun atau login. Ketiga, isi data diri dan informasi usaha. Keempat, pilih kode KBLI yang sesuai untuk kegiatan kreator konten. Kelima, upload dokumen yang diminta. Keenam, submit. NIB akan langsung terbit. Gampang banget, kan? Fakta kedua, sanksinya nggak main-main. Kalau lo bandel, bisa kena teguran tertulis, denda, bahkan diusir dari platform? Nggak juga, sih, tapi bisa dipersulit akses bisnisnya. Pemerintah serius banget sama aturan ini. Jadi jangan anggap remeh. Banyak yang bilang, aku cuma 1000 follower, nggak kena aturan ini. Salah besar. Aturan ini berlaku buat semua akun yang dijadikan ladang bisnis, berapapun followernya. Yang penting ada transaksi atau promosi, wajib NIB. Jadi klarifikasi nih, aturan ini bukan buat ngekang kreator, tapi buat ngasih kepastian hukum. Dengan punya NIB, lo diakui sebagai pelaku usaha resmi. Itu artinya lo bisa lebih gampang kerja sama brand, ngurus hak cipta, bahkan dapat akses pendanaan. Dampak langsungnya, banyak kreator yang mulai panik dan buru-buru daftar. Tapi ada juga yang cuek. Pemerintah bakal ngawasin lewat platform digital. Jadi kalau akun lo mencurigakan, bisa kena sidak. Mending siap-siap dari sekarang. Jangka panjang, ini bisa jadi awal dari pajak content creator. Iya, kalau udah punya NIB, berarti lo terdaftar sebagai wajib pajak. Tapi jangan khawatir, ada insentif pajak buat UMKM. Plus, lo jadi lebih profesional dan kredibel. Nah, ini sudut pandang yang jarang dibahas. Aturan ini justru menguntungkan kreator kecil. Kenapa? Karena selama ini brand sering ragu kerja sama-sama kreator yang nggak punya legalitas. Dengan NIB, lo jadi setara, bisnis lo dianggap serius. Data dari Kemenko Perekonomian, ada lebih dari 10 juta konten kreator di Indonesia. Bayangkan potensi pajak dan kontribusi ekonominya. Dengan aturan ini, pemerintah bisa ngitung berapa sih sumbangan kreator ke negara. Keren, kan? Reaksi publik? Campur aduk. Ada yang setuju karena bikin industri lebih tertib. Tapi banyak juga yang protes, menganggap ini bentuk pajak kreator dan memberatkan. Meme lucu bertebaran di Twitter. Tapi pada akhirnya, semua harus patuh. Kontroversinya, apakah ini bentuk overregulasi? Beberapa pihak khawatir pemerintah terlalu ikut campur.
Tapi yang lain bilang, justru ini yang bikin profesi kreator dihormati. Perdebatan masih hangat, dan kita lihat aja perkembangannya. Studi kasus, India punya aturan serupa. Setelah diterapkan, industri kreator di sana justru makin maju. Banyak kreator yang jadi punya bisnis resmi, dan iklan juga makin banyak. Jadi mungkin efeknya positif dalam jangka panjang. Klimaksnya, lo kira ini bakal bikin kreator mati? Justru sebaliknya. Dengan NIB, lo bisa dapat akses ke berbagai program pemerintah, seperti pelatihan, modal usaha, dan sertifikasi. Ini bukan akhir, tapi awal dari era baru kreator Indonesia. Kesimpulannya, aturan NIB ini mungkin bikin lo deg-degan, tapi sebenarnya ini peluang. Dengan jadi pelaku usaha resmi, lo naik kelas. Lo bukan cuma pembuat konten, tapi pengusaha digital. Gengsi, kan? Gimana menurut lo? Setuju atau nggak sama aturan baru ini? Komen di bawah. Share video ini ke teman-teman kreator lain biar pada tahu. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update seru lainnya.